Kita kalau doa itu sempit. Kadang ada sesuatu yang lebih penting tidak kita minta. Anda itu bukan memohon kepada makhluk yang biarpun dia kaya raya bisa saja dia pelit loh ya. Raja hari ini besok lengser. Bisnisnya berjaya hari ini besok bangkrut manusia. Tapi kita akan memohon kepada Zat yang maha kuasa. Maha kuasa. Dan maha pemurah. Yang kalau berjanji tidak pernah ingkar janji, sudah berjanji ud'uni astajib lakum. Kalau engkau memohon kepada Allah, mintalah, Allah sudah berfirman, minta kepadaku akan aku kasih. Janji Allah bukan janji seorang raja. Manusia yang bisa saja ingkar janji, Allah tidak. Asalkan doa kita benar, doanya doa abal-abal kok. Dia tidak sadar kalau mohon, Allahumma ya Allah, nggak sadar ya, nggak yakin lagi. Kalau tidak yakin itu kan Allah tahu di hati kita. Kalau doa kita tidak yakin, dalam hati sebenarnya ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati. Memohonlah kepada Allah dan kalian yakin Allah akan kabul. Jadi kalau berdoa itu yang yakin. Dan tidak ada yang menjadikan sebab tertundanya pengkabulan atau tidak diterimanya doa kecuali karena kita. Disebutkan dalam suatu hadis, innallaha yastajibu du'a 'abdihi ma lam ya'jal. Allah akan senantiasa mengkabul doa hambanya asalkan dia tidak buru-buru. Buru-buru itu gimana? Menyimpulkan, aku sudah doa nggak dikabul-kabul, aku sudah lama doa nggak dikabul-kabul, ngomong nggak dikabul-kabul. Ini adalah tanda yang tidak kabul. Allah kan maha tahu yang ada di hati kita. Sekarang kalau Anda mau minta sama orang, adab Anda nggak baik, kira gimana? Anda datang, Anda punya hajat, ingin dibantu keuangan Anda, lalu Anda datang pada seseorang. Kalau Allah kan tidak usah dikasih tahu. Kalau orang ini nggak dikasih tahu. Kalau seandainya kita kasih tahu ada orang ini, Pak Haji, tolong Pak Haji, ini saya ini beberapa hari anak saya sekolah belum bisa, ini kontrakan rumah belum bayar. Cuman saya nggak ngira kalau Pak Haji ini bakal ngasih. Modelnya model pelit ente ini. Ngasih nggak kira-kira Pak Hajinya itu? Lalu dengan Allah kok kayak ngomong pelit itu? Seolah sudah Allah ngomong pelit. Allah kan tahu di hati kita. Makanya kalau minta kepada Allah, yakin Allah maha kuasa. Kalau kita tidak yakin Allah maha kuasa memberi makabul, ya kayak tadi, ya Allah kayaknya nggak ngasih, ya Allah kan kurang ajar kepada Allah. Maka muqinuna bil ijabati, dengan yakin bahwa Allah akan kabul. Kemudian setelah itu pemahaman pengkabulan, ini khusnudan pada Allah, pemahaman makna pengkabulan. Ini kan doanya orang beriman. Orang beriman punya panjatan doa, disebutkan doa yang dipanjatkan seorang hamba, doa itu adalah ibadah. Doa itu tujuan. Kalau orang kelas rendah seperti kita ini, sepertinya doa itu sarana. Karena kita ingin sesuatu lalu berdoa. Kan begitu model kita. Maka kalau sudah dapat jarang doa. Dulu waktu sekolah ujiannya susah, banyak ngaji, banyak doa. Setelah ujiannya gampang, jarang berdoa. Ini repot. Dulu waktu mau ngerintis bisnis, Masya Allah, datang ke Ustadz minta doa, kesini doa. Tapi giliran sudah bisnisnya lancar, jarang sholat malah. Nah ini permasalahan dalam diri seorang hamba. Jadi berdoa itu, kalau Anda berdoa, yakin Allah akan kabul. Tentunya dengan syarat-syarat doa ini babnya beda. Kami hadirkan bagaimana cara berdoa-doa dengan rezeki halal, makanan halal di tempat yang terkabul, dengan doa-doa yang khusyuk dan seterusnya. Ada sebab-sebab pengkabulan doa. Sebab tidak terimanya doa ada sendiri. Tidak dibahas saat ini. Akan tahu secara umum begini, kapan Anda memohon kepada Allah, maka yakin Allah akan mengkabul. Kalau belum dikabul, ya belum tentu tidak dikabul. Kalau tidak dikabul beneran, itu salahnya doa kita. Kalau yakin doa kita benar, pasti. Maksudnya dalam pasti ini karena sudah dijanjikan oleh Allah. Astajib lakum, aku akan kabul. Cuman yang harus kita fahami, ini serius, ini ahli iman. Yang urusan kita bukan urusan di dunia, ada kisah panjang di akhirat. Cuman kita ini manusia yang betul jahul, kita itu bodoh yang kita butuhkan. Hanya karena dia lagi bisnis, mintanya ya Allah bisnisku lancar, bisnisku lancar, bisnis lancar. Kita kalau doa itu sempit. Kadang ada sesuatu yang lebih penting tidak kita minta. Minta kita ini hanya sekedar yang di hadapan mata saja. Ada sesuatu yang lebih besar lagi, kadang tidak kita minta. Makanya kalau kita memohon kepada Allah dengan kebodohan kita, Allah maha kasih. Sehingga kadang lihat, pengkabulan doa itu ada 3 macam. Pengkabulan doa Allah, kita memohon kepada Allah, Allah beri seperti yang kita minta. Persis yang kita minta, kadang seperti itu. Ada yang kedua,
dikabul doanya tapi tidak seperti yang kita minta, Allah ganti yang lebih penting. Ada diganti yang lebih dahsyat lagi. Cuman kita tidak pernah menyadari. Karena Allah tidak pernah ingkar janji. Ini hambaku mintanya kok duit tok. Padahal paru-parunya juga mahal tuh, jantungnya mahal tuh, anak-anaknya mahal. Sehingga yang lain kena demam, anaknya sehat. Bisa saja itu karena doa kita. Makanya kalau doa kepada Allah jangan ragu-ragu lagi. Hanya kita tidak sadar, tidak tahu kalau dikabul. Maka yang menjadikan kita sadar tahu, ya ini keyakinan malam ini. Bahwasanya tidak ada pemohon kepada Allah kecuali dikabul oleh Allah. Wa antum muqinuna bil ijabati. Engkau yakin bahwasanya doamu dikabul. Yang kedua tadi apa? Allah kabul dalam bentuk yang berbeda. Kita minta A dikasih B karena sesungguhnya B lebih penting daripada A. Karena kita bodoh memintanya. Pernahkah kita minta dikuatkan iman secara serius? Pernahkah Anda menangis, ya Allah jadikan kami ahli tahajud di tengah malam? Enggak pernah. Paling ya Allah toko saya, ya Allah ternak saya, ya Allah. Itu saja. Anakku lulus, ya Allah ujiannya lulus. Bukan anaknya selamat dunia akhiratnya, bukan anaknya selamat hatinya, bukan anaknya selamat akhlaknya. Kita mintanya yang remeh-remeh. Ya mungkin itu bodoh. Tapi Allah Maha Kasih karena doanya serius, diganti. Anaknya dijaga oleh Allah. Jadi yang kedua, kalau Anda mohon kepada Allah, yakin Allah mengabul. Yang kedua adalah bentuknya berbeda. Yang ketiga ini dahsyat lagi. Kita memohon kepada Allah sebenarnya dikabul, cuman Allah sayang. Tidak akan diberikan di dunia, akan tapi dijadikan pahala yang berlipat-lipat nanti di akhirat. Sehingga nanti seorang hamba akan dikagetkan, ini pahala apa? Ini pahala doamu dulu yang banyak dan belum diberikan Allah di dunia, tapi diberikan di akhirat. Anak kecil minta, abah warisan saya mana? Warisan dari ayah saya mana abang? Warisannya 1 miliar. Enggak dikasih, ntar dulu. Jangan nak, jangan dek, jangan dek. Itu kan milik saya. Iya, tapi enggak boleh. Makanya kenapa sama enggak boleh? Mulai marah-marah dia. Sebab kalau dikasihkan hari ini 1 miliar diambur ini. Sama adiknya, sama abangnya disimpan. Sudah gede, sayang, ini loh. Kan begitu. Berarti menundanya demi kebaikan buat dia. Ini urusan dengan manusia saja kita bisa faham. Kenapa dengan Allah kita tidak faham-faham? Jadi di saat ditunda pengkabulan doa, jangan berkata Allah tidak mengkabul doaku. Bahkan pastikan kita tidak akan berkata Allah tidak mengkabul doaku. Yang mengatakan Allah tidak mengkabul doaku, yaitu tanda tidak dikabul doanya. Yang berani mengatakan Allah tidak mengkabul doaku, itu tidak dikabul. Karena Allah bersabda, karena disebut oleh baginda Nabi, innallaha yastajibu du'a abdihi malam ya'jal. Tadi kami sampaikan, Allah akan senantiasa mengkabul doa hambanya asalkan dia tidak buru-buru. Buru-burunya apa? Yaitu buru-buru mengatakan belum dikabul, belum dikabul, ya. Sehingga di saat memohon ini adalah menjadi tenang hati kita. Kemudian orang kelas tinggi, doa itu tujuan, bukan sarannya. Jadi orang berdoa itu ingin menampakkan di hadapan Allah tentang kelemahannya, dan dia ngerti setiap panjatan doa dan nilai pahalanya. Jadi bukan hanya sekedar sarana. Kalau itu kan sarana, ya Allah kabulkan hajat. Setelah dikabul hajatnya lupa. Kalau para kekasih Allah menjadikan doa adalah saat asyik mengadu kepada Allah. Saat asyik mengadu kepada Allah doa, karena menampakkan dia seorang hamba yang lemah. Ya Allah, Engkau Maha Kuasa, Engkau Maha Kaya, Engkau Maha Kasih, ya Allah. Terus memohon sebanyak-banyaknya, itu menikmati kehambaannya di hadapan seorang Khalik. Di hadapan hamba, di hadapan Khalik. Seorang hamba di hadapan Khalik, Sang Pencipta. Jadi dia merasakan kelezatan menjadi seorang hamba di hadapan Sang Pencipta. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah di dalam panjatan doa. Maka ayo doalah yang banyak. Kemudian sudahlah, kalau doa sudah Anda berikan, Anda sampaikan, lihat Allah yang Maha tahu apakah akan diberi langsung atau diberi yang lainnya, atau nanti jadikan tabungan di akhirat. Ini adalah husnudzon di saat memohon kepada Allah. Berapa malam kita ngadu memohon kepada Allah? Apakah Anda menduga tidak dikabul? Salah. Allah kabul, dan Allah lebih tahu apakah dikabul sesuai dengan permintaan kita, atau diganti dengan yang lainnya lebih penting, atau ternyata jadi tabungan di akhirat nanti. Yang ketiga adalah husnudzon di saat memohon ampun kepada Allah. Tidak boleh putus asa dengan dosa-dosanya, karena putus asa itu tanda dia tidak diampuni oleh Allah. Itu madhabnya iblis. Iblis itu melakukan kesalahan itu bukan langsung menyadari mohon ampun, enggak.
Coba iblis minta ampun, mau minta apa saja masih dikasih oleh Allah. Iblis itu sudah melanggar, terkutuk begitu, minta dikabul. Mintanya apa? Ya Allah, panjangkan umurku untuk aku bisa ganggu anak Adam. Dikasih loh ya. Coba ngomong yang benar. Coba minta hidayah atau minta, cuman dia memang bodoh dia. Jadi mintanya anzir, ya Allah anzir itu panjangkan umurku, dikasih. Coba ya Allah ampuni, angkat derajat, kan beres. Ini kisah iblis. Lah kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, jangan ada putus asa. Tuhanmu Allah Maha Pengampun. Lah kalau Maha Pengampun ya tadi, kalau sudah tahu Allah Maha Pengampun, kenapa kau tidak minta ampun dengan serius? Makanya tadi kita sebutkan awal, orang ongkang-ongkang nggak istighfar, bohong dia, nggak yakin kalau Allah Maha Pengampun itu. Kalau tahu kolam itu banyak ikannya, dia husnudzon, dia akan mancing, dia akan menjaring tadi. Kalau Allah Maha Pengampun, tapi kenapa tidak minta ampun? Mintalah pengampunan kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang hamba, pengampunan Allah lebih agung dari dosanya. Maka jangan ragu kepada Allah Al-Ghafur, Al-Ghaffar, At-Tawwab, Allah yang Maha Pengampun. Jangan ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada putus asa. Siapapun Anda, jika dengan keterburukan Anda tidak ada dosa kecuali pernah Anda lakukan, ketahuilah Allah Maha Pengampun. Bertobatlah kepada Allah dengan segera, segede apapun dosa kita akan diampuni. Akan tapi lihat prosedur, ada aturan taubat itu. Pertama nyeseli dosa kita. Maka untuk sampai kepada penyesalan, ini seharusnya ini pembahasan khusus tentang tobat di sini. Orang akan diterima tobat ya Allah kalau benar tobatnya. Lah tanda tobat yang benar nyesel dulu. Kalau tidak nyesel, jadi belum tobat dong. Nyesel di dalam hati. Penyesalan akan dosa. Maka siapapun yang terpuruk dalam kehinaan di masa lalu, termasuk terburuk dalam riba yang melilit yang sampai hari ini, minuman keras, zina, dosa yang banyak sekalipun, ingat Allah Maha Pengampun. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bergegaslah menuju pengampunan Allah. Wa jannatin arduhas samawati wal ardu, dan surga, untuk mendapatkan surga yang telah Allah siapkan. Bahkan kalau kita serius, insya Allah nanti masalah tobat kita matangkan. Jika ada kesempatan, mungkin 10 harinya diganti 13 hari biar panjang. Karena nggak cukup, kami hitung-hitung ada banyak yang harus kami sampaikan, tapi waktunya sudah tinggal 2 hari lagi. Kecuali malam hari raya Anda di sini lagi, tapi nggak mudik. Masalah tobat, pengampunan Allah Maha Pengampun. Ingat, bagaimana? Nyesali dosa. Kalau tidak menyesal, bagaimana akan diampuni orang dia tidak menyesal? Menghadirkan penyesalan merenung, maka tidak akan menyesal kecuali menyadari dosanya. Sehingga Anda harus punya waktu merenungi dosa-dosa. Setelah itu jangan masuk putus asa. Dosa teramat besar, pengampunan Allah Maha Agung. Merenungi dosa kepada Allah, dosa kepleset, zina, makan riba, semuanya hadirkan, kemudian baca neraka sampai tiba-tiba menitikkan air mata. Ya Allah ampuni aku, ya Allah aku tidak ingin masuk neraka itu, ya Allah. Dahsyat, Allah Maha Pengampun. Disebutkan dalam hadis, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang tidak pernah punya dosa. Maka segeralah bermohon kepada Allah. Kalau ayat tadi disebutkan, wasari ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin, bergegaslah menuju pengampunan Allah, mendapatkan surga yang disiapkan untuk orang bertakwa. Orang bertakwa kan disebutkan, ini tidak bahas pada pertemuan yang lalu. Alladzi yunfiquna wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah dan seterusnya. Berinfak, ternyata ada ahli surga. Bukan golongan orang itu, tapi ternyata pendosa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum. Ahli surga mereka yang melakukan kekejian, kesalahan, dosa-dosa, cuman segera tobat. Ingat Allah, dzakarullah. Ingat Allah lalu mohon kepada Allah. Pendosa pun ternyata punya kesempatan asalkan dia bergegas menuju pengampunan kepada Allah. Syaratnya husnudzon. Kalau husnudzon bergegas. Ada kolam ikan yang segera ceburkan jaring. Ini pengampunan Allah, sudah tahu Allah Maha Pengampun, kok enggak segera minta ampun? Berarti dia adalah tidak yakin akan adanya siksa yang mengerikan, atau tidak yakin Allah memberikan taubat, sehingga dia tetap bergelimang dosa. Kalau taubat serius akan bergegas. Dia ngerti neraka pedih. Tidak, dosaku sangat banyak, semua pernah aku lakukan. Allah Maha Pengampun.
Walladzina idza fa'alu fahsyatan, mereka punya kekejian lalu sampai diberi kabar gembira oleh Nabi, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah, orang bertobat dari dosa seperti orang tidak pernah punya dosa. Catatannya Anda menyesal, hei pendosa, hei orang yang pernah dosa, segede apapun dosamu, pengampunan Allah lebih besar itu semuanya. Maka jangan ragu, ayo kita kembali kepada Allah. Selamat tinggal dengan dosa-dosa masa lalu. Masa lalu biarkan masa lalu. Hari ini aku akan menjadi orang yang berbeda. Aku orang yang ngerti tobat. Aku husnudzan kepada Allah bahwa Allah akan mengampuni dosaku, maka aku mohon ampun kepada Allah. Berhenti dari kemaksiatan, berhenti dari segala dosa. Ini perlu, ini babnya bab pengampunan. Memohon ampun kepada Allah. Maka Allah Maha Pengampun sampai kapanpun selagi nyawa belum sampai tenggorokan, selagi masih ada nyawa di kandung badan kita, ini kesempatan. Tapi kalau sudah mati di tenggorokan nggak diterima. Kalau sudah di tenggorokan kita kelihatan, ahli surga ngelihat surga, ahli neraka ngelihat neraka. Wabshiru bil jannati, orang baik kebaikan ditambahkan surga waktu dicabut nyawanya. Yang ahli neraka ngelihat neraka, maka gampang tobat nyesel, maka tidak diterima tobat seorang hamba kalau sudah matahari terbit dari barat atau sudah nyawa di tenggorokan. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughir. Allah akan terima tobatnya seorang hamba selagi belum mau mati, sekarat. Kalau sudah sekarat gak diterima lagi. Makanya mumpung masih seger bugar bisa jalan-jalan, segera menghadaplah kepada Allah. Dosa apa yang pernah kita lakukan, adukan kepada Allah, bukan kepada manusia. Dosa kepada Allah diam, jangan ceritakan pada bangsa manusia. Manusia tidak bisa mengampuni dosa ini, dia hanya bisa merendahkan kita. Tapi ngadulah kepada Allah, sebesar apapun dosamu hai hamba Allah, Tuhanmu Maha Pengampun. Syaratnya bergegas, jangan nunggu esok hari, karena esok hari belum tentu hari kita. Jangan-jangan malaikat sudah nunggu kita. Semoga panjang umur semuanya. Tapi jangan jadi masuk penyakit yang hati berikutnya, tulul amal, panjang angan-angan, suruh tobat nanti. Ternyata nanti bukan untuk dia, sudah mati. Di antara kita ini tidak tahu kafan kita di mana. Ada yang kafannya masih ditanam di India sana. Ada kafannya sudah dipintal kainnya ada di Bandung sana. Ada kafannya sudah dikirim ke Cirebon. Ada yang sudah digunting loh ya. Hati-hati. Semoga panjang umur semuanya. Ini kita akan mati, maka segera mohon ampun kepada Allah. Indahnya berprasangka baik kepada Allah. Apakah setelah itu ada orang stres? Permasalahan mental selama ini kalau kita cermati karena adalah kurang tertata sisi hati. Memang para psikolog membahas tentang bagaimana urusan mentalnya. Tapi mental itu cara penyelesaiannya ada hubungannya dengan ketenangan, fikir, keyakinan yang ada hubungannya dengan hati. Orang merasa ketakutan karena dia ke kamarnya, orang ketiduran di kamar. Kenapa? Di sampingnya ada kuburan, namanya penakut, anggap saja. Di kamar dia lagi sendiri ketakutan tidur. Cuman dikasih, ternyata ngerti tuan rumahnya, kayaknya orang ini ketakutan. Sehingga tuan rumahnya udah tak depan pintunya. Dek. Langsung ngomong, Pak saya tidur depan pintu saja ya. Oh iya. Oh mulai tenang dia. Karena apa? Tuan rumahnya tidur depan pintu. Biarpun sudah sebentar lagi dia pergi, nggak ada orangnya. Dia sudah tenang, tentram di kamar, nggak ketakutan lagi. Kenapa? Ada keyakinan. Begitu juga lihat, kalau kita keyakinan dengan Allah, apakah ada kegelisahan setelah itu? Yang terakhir adalah husnudzon di saat, semoga panjang umur semuanya. Di saat istighdhar, di saat mau mati, di saat mau meninggal dunia, husnudzonlah kepada Allah. Allah akan mengangkat derajat kita. Allah memilih kita sebagai orang beriman. Maka kalau mau meninggal dunia, jangan prasangka buruk kalau di neraka. Prasangka baiklah kepada Allah yang Maha Pengampun, sehingga minta ampun yang banyak. Kemudian dia husnudzon tempatnya di surga. Ya Allah begitu. Ini husnudzon. La yamutanna ahadukum hatta yuhsina dhanna billah. Jangan mati kecuali engkau punya prasangka baik kepada Allah bahwa engkau adalah ahli iman. Engkau adalah ahli iman. Biarpun banyak kesalahan, banyak dosa, tetap prasangka baik. Makanya kalau kita ketemu orang yang meninggal dunia, jangan Anda sebut hal-hal yang lain kecuali pengampunan Allah. Jangan bilang makanya kamu jangan itu, tinggal hei hamba Allah, kelihatan sudah mau meninggal. Ingat Allah Maha Pengampun. Allah akan angkat derajatmu. Allah siapkan surga dengan amalmu. Allah ampuni dosamu. Besarkan hatinya di saat mau menghadap kepada Allah. Namanya husnudzon billahi, husnudzon kepada Allah di saat mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Malam ini yang kita hadirkan ayat husnudzon. Mana yang punya masalah depresi? Harus hilang hari ini. Ini terapi yang dahsyat. Kalau Anda merenung kembali, Anda ulang-ulang kembali, ternyata sakit Anda adalah ada nilainya di hadapan Allah. Tidak bisa dikalahkan dengan miliaran yang Anda dermakan.
Tidak bisa dikalahkan dengan ribuan rakaat yang Anda tegakkan. Sakit semalam, sakit seminggu. Belum lagi ini khususnya yang sakit dan punya masalah. Ternyata luar biasa. Saya kembali ini yang pertama. Orang sakit mengundang kebaikan, yang jaga jadi orang mendapatkan kemuliaan. Orang fakir pun juga demikian, ternyata kejayaan bersama si lemah. Jadi jangan merasa terpuruk-terpuruk. Ingat Allah, surga Allah. Nah ini kan membangun keyakinan. Dan semuanya bisa saja fakir loh ya. Yang kaya hari ini bisa nyungsep fakir di hari esok. Yang hari ini fakir bisa kaya di hari esok. Begitulah hidup di dunia. Kalau sudah di surga nggak ada lagi kemurosotan lagi. Selagi masih di dunia mungkin sekali. Karena sesaat seperti roda, di atas, di bawah, di atas, di bawah, di atas, di bawah. Seperti itu. Tapi di atas dan di bawah bagi orang ahli iman sama, tetap di atas dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.